Hari ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu overview terkait biostatistik, statistik dalam hal ini biostatistik. Kemudian setelah itu baru kita akan masuk ke input SPSS terlebih dahulu. Jadi hari ini kita fokusnya baru sampai ke input SPSS. Setelah itu mulai minggu depan data akan saya berikan. Jadi kita sudah tidak melakukan input lagi, apalagi teman-teman ini sudah di level jenjang S2 kan ya? Sudah di level jenjang S2, saya rasa teman-teman ketika ngambil S1 kemarin sudah ada fondasi terkait dengan statistiknya. Jadi mudah-mudahan sekarang jadi kita tinggal lari, tinggal tahu aplikasinya. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih Ibu Dr. Sandra. Perkenalkan, nama saya Maria Gayatri. Sebenarnya kampus Binawan dengan kantor saya itu dekat sekali gitu. Karena kadang kami kalau misalnya kabur makan siang, kami makan siangnya di PGC, dekat sekali dengan Binawan. Saya sehari-hari bekerja di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, garis miring di BKKBN di daerah Halim. Jadi memang Halim ke arah Kalibata, Universitas Binawan itu sangat dekat. Jadi kalau misalnya teman-teman kapan-kapan mau offline, ketemuan langsung, saya juga siap. Tinggal kita setting waktu. Kalau misalnya tidak ada disposisi, eh, mungkin kita bisa bertemu dengan offline. Latar belakang saya sebelum saya mulai, jadi saya di sini S1, saya adalah orang yang dengan background pendidikan yang zigzag. Jadi S1 saya adalah statistik murni dari FMIPA UGM. Jadi benar-benar statistik murni yang kami belajarnya dari teorinya. Jadi teori-teori rumusnya seperti apa, asumsinya seperti apa, bagaimana menurunkan rumusnya. Nah, setelah itu saya S2-nya dari Applied Population Studies di kependudukan demografi dari Flinders University dari Australia. Kemudian baru saya ngambil S3-nya di ilmu kesehatan masyarakat. Dalam hal ini saya fokusnya di kesehatan reproduksi dan biostatistik. Jadi di S1 saya belajar statistik murni, bagaimana kita bisa menghasilkan indikator dan rumus-rumus. Di S2 dan S3-nya saya memperkuat aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang biostat, eh, saya kemungkinan besar akan banyak bisa membantu teman-teman. Karena statistik saya adalah memang dasar dari ilmu yang saya miliki, jadi kebanyakan publikasi yang saya miliki, kalau teman-teman membuka Google Scholar, ketikkan Maria Gayatri itu sebagian besar adalah data sekunder. Karena buat saya dengan data sekunder itu sangat menghemat waktu, sangat menghemat biaya, dan saya bekerjanya lebih cepat karena saya tidak perlu turun lapangan. Saya tinggal menghafal, mempelajari variabelnya dan di sana bisa membuat data penelitian. Nanti di sini akan disampaikan juga sumber data sekunder yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk tesis, baik skripsi, tesis, publikasi, hingga disertasi. Saya dari S1, S2, S3, tugas akhir saya itu selalu menggunakan data sekunder. Jadi saya memang mungkin dalam penelitian baru satu kali saya menggunakan data primer. Sisanya saya menggunakan data sekunder yang ada yang telah dikumpulkan biasanya melalui instansi pemerintahan. Oke, dari awal, kenapa sih statistik itu penting? Nantinya teman-teman saat melakukan tugas akhir, itu akan memiliki banyak data. Baik data itu yang sifatnya kuantitatif atau data kualitatif. Baik data itu yang sifatnya continuous maupun continuous dalam hal ini numerik, maupun data yang sifatnya kategorikal atau diskrit. Dari data yang teman-teman miliki, bagaimanapun teman-teman harus bisa menganalisis. Karena pada dasarnya penelitian itu sangat kecil sekali dilakukan di populasi. Kecuali kalau misalnya sensus penduduk, kita pakai data sensus, itu bisa pakai populasi seluruh Indonesia. Tetapi penelitian biasanya kita bekerja pada sampel. Jadi hanya sub khusus pada populasi. Sehingga kita perlu melakukan analisis statistik yang sesuai. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa kita generalisir. Hasilnya bisa kita kembalikan lagi ke populasi. Misalnya gini, data teman-teman pakai continuous. Katakanlah tahu data hubungan antara anemia, dalam hal ini eh, kadar dari hemoglobin terhadap
berat badan bayi saat lahir. Ini bentuknya berupa angka semua, numerik dan berdistribusi normal. Maka ketika melakukan korelasi, yang harus dilakukan adalah korelasi persen dan regresinya adalah regresi linear. Beda lagi kalau misalnya hemoglobinnya tadi sudah dibedakan menjadi anemia dan tidak anemia. Berat badan bayinya sudah dibedakan juga menjadi BBLR dan non BBLR atau yang normal. Maka ketika kita melakukan korelasi harus digunakan korelasi Spearman. Kenapa seperti itu? Karena datanya adalah non parametrik. Datanya tidak berdistribusi normal dan bentuknya kategori. Kalau korelasi Spearman, maka regresinya kemungkinan nanti regresi logistik. Jadi dengan kita memahami statistik, kita itu bisa menggunakan tools, alat uji apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Itulah kenapa biostatistik menjadi hal yang penting dalam hal ini terkait dengan ilmu kesehatan. Biasanya kalau tugas akhir yang sering digunakan itu adalah regresi linear, regresi logistik. Ada juga yang menggunakan analisis faktor. Kemudian kalau saya kemarin saat tesis dan disertasi saya menggunakan analisis survival. Survival analisis dengan menggunakan regresi yang menggunakan hazard ratio. Nah, nanti teman-teman bentuk-bentuk regresi itu ada banyak tergantung data yang kita miliki. Nanti kita akan pelajari satu persatu, mulai dari regresi, kemudian analisis faktor. Kita juga nanti bisa masuk ke PET analisis, kalau misalnya ada waktu bisa sampai survival analisis. Ini kenapa tadi saya sampaikan penting, karena dengan kita tahu tipe data antara independen dan dependennya, kita tahu alat uji apa yang digunakan. Contohnya, ketika kita tahu datanya kategorikal, kita ingin tahu perbedaan antar subjek untuk variabel yang dia sifatnya parametrik, yang berdistribusi normal. Maka kita lihat, kalau subjeknya berbeda antar dua kelompok, maka kita pakai independent sample t-test. Tapi kalau dia non parametrik, kita pakai Mann-Whitney tes uji Mann-Whitney-nya. Kemudian kalau kita mau pakai data yang berpasangan, contohnya berat badan sebelum diet dan setelah diet dengan adanya intervensi pada orang yang sama, maka kalau dia parametrik kita pakai per sample t-test, kalau dia non parametrik kita pakai uji Wilcoxon. Jadi ini adalah bentuk-bentuk uji statistik yang kita tahu ketika kita paham bentuk data yang kita miliki. Bagaimana dengan ilmu kesehatan? Jadi statistik itu sendiri itu menjadi jembatan, bridging the gap antara data real di penelitian dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh policy maker. Nah, untuk kita bisa mengubah kebijakan yang ada, biasanya semuanya itu berbasis data. Nah, oleh karena itu, karena berbasis data, kita harus meyakinkan bahwa data itu diolah dengan benar dengan tingkat apa namanya? Dengan alfa tertentu yaitu 5%. Alfa itu kesalahan tipe pertama, di mana kita menerima hak nol yang salah. Nah, nanti kita akan tahu, mungkin kita nggak akan bahas terkait dengan kesalahan tipe satu tipe 2 karena itu ada di teman-teman saat S1. Cuman intinya statistik adalah dengan statistik kita bisa menjembatani antara data yang ada di lapangan yang kita ambil melalui penelitian, kita buktikan hasilnya seperti apa sehingga nantinya kita mampu memberikan rekomendasi kepada policy maker bahwa ini loh kebijakan Anda itu harus diubah. Contohnya seperti ini. Gimana ya? Contohnya gini. BKKBN kita mempunyai data setiap tahun melalui pendataan keluarga. Ternyata di dalam data itu kita tahu bahwa prevalensi pemakai kontrasepsi jangka panjang yaitu terdiri dari IUD, implan, tubektomi dan juga vasektomi ini semakin lama itu peningkatannya dia nggak naik, peningkatannya nggak signifikan. Jadi dia datar, naik sedikit, datar lagi, naik sedikit, datar lagi. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan. Contohnya kita melakukan pelayanan massal yang sering setahun bisa lebih dari 4 kali, tapi ternyata kenapa tidak mengungkit, tidak bisa menaikkan persen MKJP yang terlalu tinggi. Nah, kita gunakan di situ, kita cari tahu sebenarnya wilayah-wilayah yang legok, wilayah-wilayah yang membutuhkan penguatan MKJP itu ada di mana.
Sehingga nantinya kita bisa menyampaikan nih ke policy maker, ini loh hasil dari uji statistik sehingga penggarapan MKJP itu tidak bisa disamakan di semua provinsi. Penggarapan program KB tidak bisa disamakan ke semua provinsi. Kita harus membuat suatu pemetaan sehingga menemukan provinsi-provinsi prioritas. Garaplah program KB lebih fokus di wilayah prioritas yang nantinya bisa mendongkrak pemakaian KB jangka panjang. Nah, itu contohnya bagaimana kita menjembatani. Nah, ketika teman-teman nanti membuat tugas akhir, hal yang paling susah itu adalah ketika kita menemukan topik dan memulai menulis. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman menghadap Dokter Sandra, jangan sampai teman-teman bertanya, Dokter Sandra, topik saya itu apa? Wah, itu salah besar. Jadi ketika kita mau mulai membuat suatu penelitian, baik nantinya outputnya dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk tugas akhir tesis dalam hal ini, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus mencari topik. Gimana cara cari topiknya? Mau nggak mau, jangan lewat ChatGPT. Saya sangat tidak menyarankan menggunakan ChatGPT. Gunakan Google Scholar. Kalau saya, karena saya tahu saya orang data sekunder, saya paling males kalau mencari data di lapangan karena saya nggak punya sumber daya yang besar, saya nggak punya anggaran yang besar untuk penelitian, saya nggak punya waktu yang banyak untuk penelitian, jadi saya tahu saya akan pakai data sekunder. Maka pertama yang saya cari adalah datanya terlebih dahulu. Saya cari data yang free access ada di mana. Setelah dapat datanya, baru saya pelajari datanya, saya menemukan masalah penelitian di sana, jadilah topik. Baru kita mulai menulis. Nah, ketika kita mencari data sekunder, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, research question driven approach. Yang kedua, data driven approach. Kalau research question driven approach, ini kita sudah punya penelitian atau topik penelitian atau hipotesis terlebih dahulu. Dari topik penelitian hipotesis yang kita temukan, baru kita cari datanya. Itu research question driven approach. Tapi yang paling sering saya lakukan yaitu data driven approach. Jadi kita punya dulu datanya, kita paham struktur datasetnya, kita baca publikasi-publikasi yang pakai dataset tersebut, baru kita mencari pertanyaan penelitian. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menguasai yang kedua, data driven approach, maka nanti dengan data yang sangat kaya, apalagi representatif Indonesia, akan banyak publikasi yang bisa dihasilkan. Karena data sudah di tangan, jadi kita tinggal mempelajari struktur datanya. Karena kuantitatif, kita akan banyak membahas kuantitatif. Jadi kenapa biostat itu penting? Karena yang pertama sangat bermanfaat untuk perencanaan program pelayanan kesehatan. Contohnya tadi itu, ketika kita melakukan analisis data, ternyata kita tahu perlu penggarapan wilayah prioritas terhadap program KB. Nggak bisa one policy fit for all. Jadi kita harus bikin daerah-daerah prioritas sehingga nantinya akan berpengaruh ke perencanaan program pelayanan kesehatan. Jadi anggaran pemerintah yang tadinya disamakan untuk semua wilayah ternyata nggak seperti itu. Kita harus tarik sedikit anggarannya, kita kasih lebih pada provinsi-provinsi prioritas tersebut. Balik lagi ke perencanaan. Kemudian berbagai macam masalah kesehatan tadi ketahuan ternyata prevalensi KB-nya kecil, kemudian ternyata di sana juga terjadi kematian ibu yang tinggi, morbiditas anak yang tinggi, sehingga dengan adanya penggarapan prioritas, contohnya program stunting aja. Kalau teman-teman paham, program percepatan penurunan stunting ini adalah satu program yang besar yang digarap lintas sektor. Jadi Kementerian Kesehatan pegang program, BKKBN program ada programnya, Kemendagri ada, Kemensos melalui bantuan sosial juga mempunyai peran dalam penurunan stunting gitu. Bappenas juga mempunyai peran gitu. Jadi semua kementerian banyak termasuk Kementerian PMK, Setwapres itu semua punya program untuk penurunan stunting. Jadi dengan adanya lintas sektor, kemudian ada konvergensi, komunikasi dan koordinasi antar lintas sektor, maka dengan data yang dimiliki, karena setiap 6 bulan kita selalu ada evaluasi pemantauan pencapaian percepatan penurunan stunting, sehingga penyelesaian masalah kesehatan bisa dilakukan. Kemudian adanya analisis penyakit pada periode tertentu, seperti teman-teman ketahui waktu kemarin kita COVID-19, setiap hari ada data yang menunjukkan berapa yang terkena dan lain-lain.
maka itu semua juga pasti bisa digunakan untuk analisis dan sebagainya. Jadi memang di sini Biostat sangat berperan untuk kita bisa menyediakan data yang komprehensif dan juga valid. Ini saya banyak yang saya skip, nanti teman-teman bisa baca. Hanya saja dalam analisis data, terutama data sekunder, ada banyak risiko atau potensi kejadian yang bisa menimbulkan sedikit kesalahan saat kita interpretasi. Yang pertama yaitu bias pengambilan sampel. Ini sangat mungkin sekali. Misalnya, karena anggaran yang tidak cukup dalam suatu survei, maka sampel hanya diambil di tempat-tempat yang terdekat, misalnya hanya di wilayah kota. Maka tempat tersebut tidak representatif pada kabupaten kota tersebut. Karena dia tidak bisa menunjukkan gambaran untuk bagaimana situasi kesehatan atau situasi penduduk pada yang wilayah perdesaan. Jadi untuk pengambilan sampel, itu kita harus memastikan bahwa sampelnya representatif dan juga mencerminkan populasi penelitian. Bagaimana Bu caranya membuat sampel yang representatif? Di dalam biostat, kita ada yang disebut dengan teknik pengambilan sampel. Dalam teknik pengambilan sampel, ini ada rumus yang berbeda-beda. Misalnya, kita mau ngambilnya secara klaster terlebih dahulu, kita mau ngambilnya secara sistematik atau random sampling, ini ada cara-cara mengambil sampelnya. Caranya tersendiri plus jumlah besar sampel minimal yang harus dihasilkan sehingga dia representatif itu juga dihitung sendiri. Jadi bias pengambilan sampel ini harus kita minimalisir sehingga kita bisa memastikan sampel yang representatif. Kemudian yang kedua, interpretasi yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu, kenapa mata kuliah statistik atau biostatistik ini sangat penting bagi orang-orang yang bekerja di kesehatan? Karena gini, sebenarnya kalau kita punya data, data tersebut kita masukkan ke SPSS, kita masukkan ke Stata, kita masukkan ke R, kita masukkan ke Minitab, terus apa lagi ya, software statistik yang lain, pada dasarnya semuanya pasti akan terolah. Semuanya pasti akan menghasilkan output. Hanya saja make sense atau tidak output tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah mengolah datanya, maka pastikan interpretasinya juga tepat. Bagaimana kita mengartikan dari output tersebut benar. Jadi oleh karena itu perlu dihindari interpretasi hasil statistik yang salah, yang berakibat nanti pada penarikan kesimpulan dan juga pemberian rekomendasi. Kemudian yang ketiga yaitu karena biasanya kita kalau statistik itu kita sangat bergantung pada p-value. Misalnya kalau misalnya p-value-nya dia kurang dari 0,05, otomatis hipotesisnya akan ditolak. Nah, sehingga karena banyak tergantung oleh p-value, pertimbangan effect size, misalnya ada odds ratio, ada relative ratio, atau RR, ada hazard ratio yang biasanya di survival. Kemudian ada juga yang selain p-value kita juga bisa mempertimbangkan yang disebut dengan interval konfidensi. Jadi bukan hanya p-value, terkadang secara p-value dia tidak signifikan. Tetapi padahal secara teori dia merupakan faktor penting. Nah, itu hal-hal lain yang kita pertimbangkan. Jadi seorang profesor di UI waktu itu berkata kepada kami bahwa statistik itu adalah sebuah alat. Jadi dia hanya sebuah alat. Tetapi bagaimana menginterpretasikan kita harus kembalikan lagi kepada data dan kondisi di lapangan. Mana yang lebih penting? Seperti itu. Ini contoh penerapannya UJT, ANOVA, analisis regresi, dan analisis survival. Nanti mulai minggu depan kita akan pelajari satu persatu. Mungkin supaya lebih urut, saya agak sedikit modifikasi. Kita awalnya akan belajar tentang regresi. Di mana kalau kita mau uji regresi, itu biasanya sebelumnya ada uji korelasi. Kita bisa belajar korelasi terlebih dahulu. Kemudian baru kita masuk ke uji F. Dalam hal ini adalah uji ANOVA, Analysis of Variance, di mana kita bisa lihat beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan dari variabel X atau independen, dia mempengaruhi variabel dependen atau Y-nya. Maka kita masuk ke ANOVA. Setelah masuk ke ANOVA, baru kita masuk ke regresi linier. Nah, ini nanti bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Nanti next-nya baru kita masuk ke
regresi logistik. Karena kalau di regresi logistik berarti pasti diawali dengan uji chi-square. Jadi uji-uji statistik itu ada yang sifatnya itu ini berurutan. Jadi setelah A harus B, harus C, harus D. Dia tidak bisa dilakukan secara acak. Nah, ketika dia dilakukan berurutan, maka bisa langsung kita pelajari secara bersama-sama. Hanya saja nanti kalau kita masuk ke regresi linear, setelah kita dapat modal akhir, harus ada satu step penting yang harus dilakukan, yaitu terkait dengan uji asumsi. Kita harus cek apakah errornya dia memenuhi asumsi linearitas, asumsi autokorelasi, kemudian heteroskedastisitas, asumsi normalitas, dan lain-lain. Itu nanti minggu depan akan kita pelajari langsung di datanya. Jadi minggu depan kita nggak akan banyak teori, tapi kita akan banyak bagaimana kita mengolah data di SPSS, dan juga bagaimana kita bisa menginterpretasikan dari output itu sendiri. Ini visualisasi dari data, kemungkinan nanti kita akan banyaknya di bagian grafik. Yang pertama yang banyak kita gunakan, sedangkan infografik dan juga terkait dengan maps itu adalah tools yang berlainan gitu. Di UI juga ada yang pakarnya terkait GIS. Nah, itu mungkin bisa kita gunakan ketika teman-teman mau memasukkan data dalam bentuk maps. Nah, manajemen data itulah yang pertama kita lakukan hari ini. Hari ini kita akan melakukan manajemen data. Dalam hal ini yang pertama teman-teman akan belajar menginput. Yang kedua, paham bagaimana melakukan tata kelola dari data itu sendiri. Contohnya, teman-teman bisa mengelompokkan data. Teman-teman bisa merecord data menjadi variabel yang berbeda. Karena kadang, bukan kadang sih, hampir setiap melakukan pengolahan data sekunder, kita tidak bisa menggunakan datanya itu mentah-mentah. Kadang datanya itu harus kita modifikasi. Contohnya datanya itu dari numerik kita jadikan kategori. Setelah jadi kategori, kita harus lakukan modifikasi juga apakah menjadi 2 kategori, menjadi 3 kategori, dan sebagainya. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan hari ini, yaitu kita masuk dulu ke manajemen data. Karena data sekunder, manajemen data itu penting. Sangat penting, soalnya datanya udah datang duluan. Kalau data primer itu kita punya proposal penelitian terlebih dahulu. Kita punya tujuan penelitian, kita punya DO variabel yang berbeda-beda itu bisa kita setting dari awal baru kita melakukan penelitian. Sehingga manajemen datanya dia tidak terlalu ribet. Tapi kalau data sekunder, manajemen data otomatis dia menjadi PR pertama yang harus kita selesaikan. Kita harus record banyak variabel, kadang bukan cuma record, kita harus merge. Jadi antara 2 variabel harus kita gabungkan untuk mendapatkan satu variabel final. Bahkan kadang bukan cuma 2 variabel, ada 2 dataset. 2 dataset yang berbeda, tapi menunjukkan subjek yang sama. Contohnya subjeknya itu antar kabupaten kota atau antar rumah tangga. Yang satunya adalah kuesioner pria untuk suaminya, yang satunya kuesioner wanita. Kayak misalnya di STKI, ada kuesioner wanita, kuesioner pria. Tetapi mereka mempunyai kode unik yang sama. Nah, ketika kita kawinkan kode uniknya, maka kita dapat data yang kaya antara laki-laki dan perempuan. Dalam satu keluarga, itulah yang kita sebut sebagai manajemen data. Nah, ini nanti sumber data kesehatan ketika mau membuat penelitian, kita bisa pakai bebas. Kalau mau pakai data layanan kesehatan, bisa dari registrasi pasien, bisa dari rekam medis, data penyakit, inventarisir dari obat dan alkes, SDM, dan sebagainya. Kalau data penelitian, bisa dari kuesioner, interview, data sekunder, atau survei. Nah, skala pengukuran ini juga hal penting yang wajib teman-teman pahami. Ini hal dasar. Karena kalau kita salah dalam menentukan skala pengukuran, maka resiko kita menentukan alat analisis bisa salah juga. Jadi teman-teman harus tahu bahwa data yang kita miliki itu pada dasarnya hanya ada 4 skala pengukuran. Kalau di SPSS disebutnya sebagai scale. Yang pertama yaitu nominal, di mana dia berupa kategori, grup atau kelas, tetapi tidak ada pembedanya. Contohnya warna, merah, putih, hitam, hijau, biru, itu tidak ada bedanya mana yang lebih tinggi. Semuanya mempunyai kelas yang setara.
Agama, semuanya juga setara. Tidak ada satu agama yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian contohnya lagi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan juga setara. Tidak ada pembedaan mana yang lebih tinggi antara laki-laki dan perempuan. Nah, beda dengan ordinal. Kalau ordinal, dia juga data kategorik. Jadi data kategorik itu hanya ada dua skala pengukuran, nominal dan ordinal. Kalau nominal itu artinya semua sama, dalam hal ini tidak ada pembeda. Kalau ordinal ada tingkatannya. Contohnya, SD, SMP, SMA, S1, S2. Itu adalah tingkat pendidikan, tapi kita tahu bahwa S2 lebih tinggi dari S1. S3 lebih tinggi dari S2. Atau SD itu lebih tinggi dari TK. Atau SMP dia lebih rendah dari SMA. Kita bisa tahu apa tingkat pembedanya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kemudian status ekonomi, miskin, menengah, kaya. Kita tahu kalau dari segi ekonomi, maaf, orang kaya itu lebih baik dibandingkan orang menengah. Orang menengah lebih baik dari orang miskin. Seperti itu. Misalnya dari segi ekonominya. Sehingga kita bisa melakukan tingkat pembedaan. Nah, kemudian interval dan yang terakhir rasio. Yang paling sering digunakan yaitu rasio. Data berupa numerik, berupa angka mempunyai titik nol yang sama. Contohnya tinggi badan, berat badan, hemoglobin, kemudian apalagi ya, pendapatan juga bisa yang titik nol atau awalnya itu sama. Jadi kalau misalnya datanya berupa rasio, kemungkinan nanti analisisnya kita akan pakai parametrik. Data yang berupa nominal atau ordinal kemungkinan kita akan pakai non parametrik. Nah, analisis data itu sendiri nanti dibedakan dua, yang pertama deskriptif, yang kedua inferensial. Kalau deskriptif itu sifatnya hanya gambaran. Tapi kalau inferensial kita sudah terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi di sini kita menggunakan hipotesis. Hari ini kita baru belajar tentang statistik deskriptif. Tapi mulai minggu depan kita masuk ke statistik inferensial. Oke, ini saya skip. Sampel juga saya rasa teman-teman nanti. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Nanti bahannya akan saya kirim, teman-teman. Saya mau fokus apa yang harus kita pelajari bersama hari ini. Jadi, software pengolahan data itu ada banyak. Seperti hanya tadi saya sampaikan, ada SPSS, ada Stata, ada R, Minitab, S Plus juga ada, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa software yang memang dia paling sering digunakan. SPSS ini termasuk salah satu software statistik yang sering digunakan. Stata juga sering, tetapi Stata lebih susah karena harus menuliskan do file di sana. Jadi kalau Stata itu sebenarnya mirip dengan SPSS, tapi SPSS dalam bentuk sintaks pemrograman bahasanya, kalau Stata dalam bentuk do file. Kalau teman-teman bikin Stata, salah titik, salah koma, kurang satu huruf, maka tidak bisa jalan. Nggak bisa run. Nah, kemarin waktu saya mengerjakan tesis dan disertasi, itu saya kalau tesis, saya masih pakai SPSS, tapi ketika disertasi saya full pakai Stata. Nah, itu agak lama saya di sana ngolahnya ya karena itu salah titik, salah koma, kurang satu huruf dia tidak jalan. Nah, karena itu dalam kuliah hari ini, dalam kuliah yang sekarang kita masih menggunakan SPSS. Kenapa akhirnya memilih SPSS? Yang pertama, SPSS itu software yang paling mudah digunakan. Paling gampang digunakan, instruksinya simple, tapi dia bisa digunakan untuk data besar, untuk data survei yang sifatnya kompleks sampel. Nah, kompleks sampel itu seperti ini. Contohnya data survei nasional, mau Riskesdas, mau Susenas, mau SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, mau Indonesian Family Life Survey, IFLS, itu juga sama. Itu pasti pengambilan sampelnya tidak hanya satu step. Dia biasanya terdiri dari pengambilan sampel yang multi. Contohnya, yang pertama kita ambil dulu klaster. Setelah kita klaster, kita lakukan sistematik. Setelah sistematik, baru kita random seperti itu. Jadi ada 3 kali step sehingga kita menggunakan kompleks sampel dalam mengolah.
Nah, nanti saya mungkin saya nggak bisa kalau hari ini, mungkin minggu depan. Kalau kita misalnya sudah melakukan pengolahan data, juga akan disampaikan bagaimana kita mengolah data untuk data besar. Jadi pengolahan data untuk data besar dan data yang dia sifatnya bukan nasional, bukan survei yang melalui apa pengambilan data yang itu agak sedikit berbeda. Kemudian SPSS itu mudah untuk manajemen data dan analisis datanya lebih mudah. Nah, struktur SPSS sendiri terdiri dari tiga, yaitu yang pertama data editor, kemudian ada outputnya, dan juga yang terakhir ada sintaksnya. Jadi yang paling kiri itu adalah bentuk datanya, yang tengah itu adalah outputnya, sedangkan yang paling kanan ketika kita mau bikin pemrograman dalam hal ini menggunakan sintaks. Untuk orang-orang yang sudah advance, biasanya mereka males menggunakan apa yang klik-klik seperti itu udah males gitu. Karena pasti itu akan lebih lama. Mereka lebih cepat menggunakan sintaks. Dengan menggunakan sintaks, mereka tinggal mengganti nama variabelnya, kemudian di run, ganti nama variabel di run itu jauh lebih cepat dibandingkan harus yang melakukan cara konvensional dengan kita klik setiap variabel. Oke, sampai sini sebelum masuk ke SPSS, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sepertinya belum, Ibu. Oke, oke. Kalau belum, teman-teman, apakah sudah install SPSS semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Oke. Tadi itu kita pengenalan tentang biostat. Sekarang kita mau masuk ke arah pengolahan data dalam hal ini manajemen data terlebih dahulu. Kita perkenalan dulu tentang SPSS. Teman-teman tahu dulu bagaimana cara menginput. Oke, saya izin untuk share desktop. Wait. Oke, apakah sudah terlihat SPSS? sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, teman-teman, mohon bisa membuka SPSS-nya masing-masing sambil kuliah. Sudah bisa terbuka seperti ini. Jadi, di bagian SPSS tinggal teman-teman double klik saja. Klik-klik seperti itu. Apakah sudah terbuka seperti ini? Sudah, Sudah. Ibu. Izin ya saya buka pintu dulu. Iya, baik, Bu. Iya, teman-teman, apakah sudah terbuka ya seperti ini ya semuanya? Oke. Yang pertama, di SPSS itu teman-teman bisa lihat ada yang warna biru di bawah, data view dan variable view. Apakah menemukan? Iya. Iya, Ya. Kalau data view itu adalah tempat kita untuk memasukkan data. Kalau variable view itu adalah tempat kita bisa memasukkan variabel. Oke, sebentar. Sekarang kita mau input variabelnya terlebih dahulu. Contohnya di variable view diketik. Oh, nanti dulu. Satu lagi yang keluar yaitu terkait dengan outputnya seperti ini. Ini adalah Windows yang menunjukkan output dari SPSS itu seperti apa. Nah, masalahnya SPSS saya agak sedikit trouble. Jadi saya kalau melakukan pengolahan data di data view ini saya tidak bisa. Tapi saya harus melakukannya melalui output. Kalau teman-teman pasti bisa. Kita berbeda. Nah, di sini ada banyak menunya kalau di SPSS. Kalau deskriptif statistik teman-teman bisa ngambil. Di sini ada frekuensi, deskriptif, prostat, dan sebagainya. Nanti regresi kita ambil di sini. Nanti kita akan belajar regresi linier. Kita akan belajar juga tentang binary logistik. Kemudian nanti kita juga akan belajar terkait dengan ini analisis faktor. Nanti ada di sini, ada di dimension reduction, kemudian faktor. Nanti di sini kita akan belajar analisis faktor.
Kemudian kalau mau uji normalitas, dia ada di non-parametric test. Kemudian di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, itu nanti minggu depan. Intinya di sini semuanya ada. Dan untuk kita bisa melakukan manajemen data, banyak yang dipakai di bagian data di sini. Nanti di bagian data, nanti ada di bagian transform, ada recode into same variable atau recode into different variable. Nanti kita akan berusaha untuk mengoptimalkan apa yang ada di SPSS. Nah, oke, yang pertama, misalnya kita mau penelitian, pasti hal pertama apa yang akan kita input dalam penelitian? Kalau kita Nama. betul. Yang pertama kita input adalah nama. Maka ketikkan di variable view, kita mau input variabelnya dulu, variabel view, teman-teman ketikkan nama. Nah, nama berupa angka atau huruf? Huruf. Huruf. Maka di sebelah nama, di type, type-nya itu di sini ada seperti ini. Kalau teman-teman klik bagian type, kalau numerik itu bentuknya angka. Tetapi karena dia huruf, maka bentuklah, klik di bagian string. Ya, saya di sini karakternya 8 udah cukup lah, 8 huruf. Klik di string, bisa? Ya. Oke. Kemudian yang lain, yang label kita lengkapi dengan nama spasi responden. Terlihat kan ya, saya share screen SPSS kan? Iya, terlihat, Bu. Oke. Jadi pada name kita tuliskan nama, pada type ambil string, pada label ambil nama spasi responden. Pada penulisan name di kolom pertama, nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Jadi biasanya dia hurufnya juga tertentu. Kalau teman-teman mau agak sedikit panjang, itu bisa pakai underscore. Tapi tidak boleh ada spasi. Nah, untuk tahu yang lebih panjang, lebih lengkap, biasanya kita lebih bebas menuliskan di label. Tentunya tadi di sini nama, di labelnya kita lengkapi dengan nama responden. Nah, kalau sudah kita masuk ke data view, maka pada kolom pertama sudah ada variabel tulisan nama. Contohnya kita masukkan nama di sini terserah teman-teman masukkan nama 8 orang, misalkan ada Ani, ada siapa lagi ya? Ada Budi. Budi, terus cewek apa perempuan Bu? Karena kita mau bahas. Oh ya boleh Oh, boleh laki-laki perempuan boleh. Ani, Nia, Budi, siapa lagi? Windy. Mir. Windy, Beth. siapa? Beth, siapa lagi? Tiga lagi. Juliana. Mulyana, Zainab, satu lagi. Siapa lagi? Satu lagi. Rangga Tidak ya, dong. Rangga. Rangga, oke. Rangga, oke kita bikin 10 deh. Satu lagi Cinta, satu lagi kurang satu. Mamet. Siapa? Rambat. Ini. Ya, boleh. Kok susah sih? Siapa ya yang kelihatan cowok ceweknya? Cowok deh, Bu. Saya butuh satu lagi nama cowok. Cowok. Mm-mm. Oh, Kevin. Aldi, Kevin. Aldi. Nah, Kevin aja ya. Oke, Cinta Ya, diganti oke. Aldi. Oke, sekarang teman-teman input namanya bebas. Bisa 10 nama, bedakan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Budi laki-laki, Mulyana laki-laki, Randa laki-laki. 5 laki-laki, 5 perempuan. Buat data, tulisan nama, 5 laki-laki, 5 perempuan. Bisa? Ah. Ya. Bisa, Bu. Oke. Ada yang nggak berhasil sampai sini? Berhasil semua? Hasil. Berhasil, Bu. Sip, mantap. Kalau udah S2 ini udah enak kita, cepat. Oke. Kalau variabel nama yang pertama sudah kita input, sekarang kita masuk ke variabel kedua, yaitu jenis kelamin. Saya singkatnya JK.
Teman-teman, maaf, di tempat saya azan, saya boleh izin silent dulu ya. Oke, baik. Saya izin lanjut. Oke, sekarang pada variabel view yang kedua, ketikkan pada name JK. Bisa JK, J besar, K besar. Kemudian karena nanti akan kita bedakan laki-laki dan perempuan dalam bentuk angka, maka tipenya tetap kita pakai yang numerik, jadi dalam bentuk angka. Supaya nantinya bisa kita lakukan analisis secara parametrik. Bukan secara parametrik sih, secara kategorikal seperti itu, tapi dalam bentuk angka. Kemudian pada label ketik jenis kelamin. Bisa semuanya? Name-nya tulis JK, type-nya numerik, labelnya tuliskan jenis kelamin. Nah, kemudian pada values, ini sebelah label ada values, klik di values, katakanlah kalau value-nya 1, kita bikin label dia laki-laki, kemudian klik add. Kalau value-nya 2, kita masukkan dia sebagai perempuan, klik add. Nah, sampai sini ada yang ketinggalan? Kalau bisa teman-teman sambil praktek, karena kalau nggak praktek nanti akan kesusahan. Soalnya minggu depan kita nggak akan lagi input data gitu. Kita udah langsung ke arah analisis gitu. Cuman hari ini aja kita belajar. Jadi nantinya kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian, itu bisa input data sendiri dan bisa ngolah sendiri. Oke, bisa? Kalau value labelsnya 1, masukkan labelnya laki-laki, add. Kalau value-nya 2, masukkan labelnya perempuan, kemudian di-add kalau udah oke. Mau? Ya, sudah. Oke, Udah, ya. Ibu. Kalau sudah, masuk lagi ke data view, kita input datanya. Kalau perempuan tinggal ketikkan angka 2. Kalau laki-laki, ketikkan angka 1 dan dia langsung otomatis berubah. Ada yang nggak berubah? Saya. Oke, kalau yang nggak Saya berubah, nggak berubah. kalau yang nggak berubah, klik view. Di atas ada view, bisa diklik. Mm. Kemudian centang di value labels. Klik view, kemudian dilakukan klik centang di value labels. Maka dia akan keluar. Berhasil? Berhasil, Ibu. Oke, good job, mantap. Jadi kalau perempuan nggak perlu kita tulis perempuan, kita tinggal ketik 2. Nia perempuan ketik lagi 2. Laki-laki ketik 1. Perempuan ketik 2 lagi. Seperti itu. Sehingga saat input data dengan kita membuat pendefinisian variabel yang benar, maka semuanya akan menjadi lebih cepat. Berhasil sampai sini? Sudah. Berhasil. Ya, oke, berhasil ya. Next, kita masuk ke variabel yang ketiga. Apa ya? Kita masukkan pendapatan. Pendapatan. Ketikkan pendapatan. Dia sifatnya numerik. Desimalnya kita bikin 0. Labelnya kita tulis katakanlah pendapatan per bulan. Pendapatan numerik desimalnya 0, labelnya adalah pendapatan per bulan. Mau? Ya.
Oke, mau? Kemudian kita masuk ke data view, tulis pendapatan ada yang di bawah 5 juta, ada yang antara 5 juta sampai 10 juta, dan ada yang di atas 10 juta. Bener dia nafsu tapi yang Pajero pernah. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Maaf. Udah, maaf. Pendapatan, tulis ada yang di bawah 5 juta, ada yang antara 5 sampai 10 dan di atas 10 juta. Oh iya, teman-teman, gini. Kalau SPSS, jangan pernah takut milih tipe SPSS-nya. It's okay. Mau SPSS seri 12 yang dulu saya pakai tahun 2002 saat saya S1, it's okay. Teman-teman punya seri 20, it's okay. Seri 25 nggak apa-apa. Jadi SPSS seri berapapun itu fungsinya sama. Yang bedanya biasanya ada perubahan-perubahan dan penambahan sedikit analisis pada analisis-analisis yang sifatnya advance. Tapi untuk yang dasar seperti regresi semuanya hampir sama. Jadi jangan khawatir kalau yang satu pakai SPSS IBM, kayak saya pakainya yang IBM, ada yang pakai versi 25, ada yang versi 24, it's okay. Nggak masalah. Nah, pendapatannya bebas. Ini saya pakai 3 juta ya, 1, 2, 3, 6. Ada yang di bawah 5 juta, ada yang di atas 10 juta, bebas. Bu, izin nanya, Bu. Kalau SPSS kan ada yang setiap tahun keluar gitu. Maksudnya tahun 2022, 3, 2024 berarti tidak bermasalah ya, Bu ya? Masalah, mau SPSS tipe berapapun kita masukin data pasti akan keluar output. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menginterpretasikan output tersebut. Apakah benar kita menginterpretasikannya? Benar nggak kita mengartikan output tersebut? Tapi kalau SPSS mau tipe berapapun hasilnya pasti sama. Nanti kita buktikan minggu depan saat kita mulai masuk ke inferensial. SPSS yang saya gunakan IBM, teman-teman pasti SPSS-nya ada yang berbeda dari saya. Ada yang pakai tipe 22, ada yang 25, dan sebagainya. Tapi nanti outputnya pasti akan sama. So, it's okay. Mau yang baru, mau yang nggak baru, it's okay. Nggak masalah. Sama semuanya. Outputnya juga sama. Yang penting kita interpretasinya nanti benar. Jangan sampai kita interpretasinya salah. Oke, silakan diinput. Ada yang pokoknya kurang dari 5 juta sampai 10 juta, dan di atas 10 juta. Ini saya angkanya bebas aja teman-teman, nggak berpengaruh. 4.500.000, kemudian 7,5 juta. 1, 2, 3. 8.700.000. Oke, sudah bisa semuanya? Bagus, masih lama. Bu, Udah. Pulang. Ya. Sudah. Nah, kalau sudah, saya mau masuk Berapa? ke langkah manajemen Kayak data. kemarin. Saya mau masuk ke langkah manajemen data berikutnya, yaitu kita mau merecord variabel. Nah, caranya begini. Tadi selama ini kita menginput data dengan kita masukkan nama variabelnya terlebih dahulu, baru kita input datanya. Ada cara lain, kita bisa membuat variabel baru dengan yang kita sebut sebagai record. Maka teman-teman bisa ketik, ada di transform, klik transform, kemudian record into different variable. Saya ulang lagi, ini di samping di atas ada file, edit, view, data, transform. Klik di transform, ambil record into different variable. Keluarnya seperti ini, sama kah? sama Bu. Sama Oke. Bu. Oke, sip. Kalau sama, masukkan variabel pendapatan per bulan ke dalam. Pendapatan per bulan ke dalam. Masukkan ke bagian yang akan kita ubah nanti. Oke. Name-nya kita ganti menjadi pendapatan underscore cut. Maksudnya pendapatan dalam bentuk kategori. Ingat,
Nama variabel tidak boleh ada spasi. Kalau kita mau nambah, maka kita pakai underscore. Pendapatan mau saya ganti menjadi pendapatan underscore cut. Baru di labelnya kita tulis ini pendapatan kategori pendapatan. Misalnya kita ganti kategori pendapatan. Oke. Pendapatan underscore cut, kemudian kategori pendapatan. Nah, kalau sudah, klik change. Di bawah ada tulisan change, teman-teman klik. Sehingga di bagian kolom sebelah kiri ada tulisan pendapatan diganti menjadi pendapatan cut. Pendapatan underscore cut. Mau? Ya. Ya. Nah, kalau sudah mau tinggal klik Alt and New Values. Klik Alt and New Values seperti ini. Udah. Nah, sekarang kita ambil dia sampai dengan 5 juta. Katakanlah 0 sampai 4.999.999. Di bawah 5 juta, kita kategorikan sebagai 1. Misalnya yang di bawah 5 juta, kita mau kategorikan sebagai miskin. Nah, ini bebas. Ini sebenarnya kita harus punya kaji teori yang menunjukkan cut-off value-nya. Ini saya hanya menunjukkan bagaimana cara kita nanti kalau punya data sekunder, bagaimana cara kita membuat rekategori. Kalau sudah klik add, mau, kemudian kita mau pakai yang kedua, yaitu dari 5 juta sampai dengan 10 juta. Jadi 9.999.999 rupiah. Kita kategorikan yang kedua. Add. Kemudian yang ketiga berarti dari 10 juta sampai dengan banyak, katakanlah sampai dengan 100 juta, kita kategorikan yang ketiga. Misalnya nanti sebagai kaya. Jangan lupa diklik add untuk dia pindah di sebelah kanan. Nah, kalau sudah, kita klik continue, kemudian oke. Maka di data sudah ada satu variabel baru dalam bentuk pendapatan underscore cut. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke variabel view-nya. Di variabel view-nya ada pendapatan, kategori pendapatan, value labels-nya kita ganti. 1, labelnya sebagai miskin, kemudian add. 2, labelnya sebagai menengah, kemudian add. 3, sebagai kaya. Kemudian add, oke. Maka pada data view sudah berubah. Yang pendapatannya tadinya 3 juta, sekarang menjadi miskin. Yang pendapatannya 6 juta masuk kategori menengah, yang 14 juta masuk kategori kaya, dan sebagainya. Ada yang belum berhasil sampai sini? Punya saya, Bu. Oke. Ya. Oke, sebentar. Mbak bisa share screen nggak supaya saya bisa lihat? Iya, sebentar, Bu. Saya Oke. pakai laptop, Bu, Iya, sebentar. iya, oke. Kalau udah siap share screen, kasih tahu nanti saya stop share ya. Baik, Ibu. Recording in progress. Bisakah? Kayaknya tadi kesalahannya dalam input deh. Jangan-jangan. Bisa, Bu, mau share, Bu? Boleh, boleh. Silahkan share. Saya sudah stop share. Ini teman-teman semester berapa sekarang? Satu. Oh, baru masuk. Oke, semester 1. Oke, masuk ke datanya, Mbak. Data yang... Ini kan outputnya. Iya. Oh, ini nih di data SPSS-nya yang di kotak-kotak. Yang di... Coba diklik window,
window yang di atas. Ya, kemudian yang klik yang di atasnya, untitled dataset. Nah, ya, klik yang di situ. Oh, ini ya Bu, bener ya Bu berarti Bu? Oh, iya benar, tapi mungkin Mbak bisa share desktop ya Mbak, bukan di share output. Mbak masuk ke data yang kotak-kotak karena di kami yang keluarnya output. Nah, di sini sudah keluar yang kotak-kotak Bu. Oh iya, maksudnya Mbak stop share dulu, Oh ya, kemudian buka yang bentuk data, baru share screen lagi. ini Bu. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang masuk ke variable view yang bawah. Oke, di bagian values, Mbak klik sebelah kirinya. Oh yang ini. Iya, diklik di situ. Iya, masukkan satu labelnya miskin. Ini misalnya ya, contohnya ya ini. Terserah nanti mau mengkategorikan ekonomi rendah juga boleh add. Kemudian dua menengah, ya add. Tiga kaya. Kemudian add, oke. Nah, sekarang balik lagi ke data view. Nah, dia udah berubah. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu, Ya, Ibu yang siap. saya datanya kok yang kayaknya nggak keluar gitu ya? Kenapa ya? Nah, boleh share screen, Mbak, biar kita Saya share screen ya. siap. Ini kayaknya mahasiswanya jauh lebih cepat nih dibandingkan kampus tetangga yang saya ajarkan untuk hal yang sama. Oke, Belum, Bu, belum. serius. Sudah muncul, Bu. Oke, udah muncul. Kemudian klik oke. Bentar, klik dulu oke. Ini klik Ya. OK. Nah, di data view ini menengah semua nggak ada kayaknya. Oh, karena Mbak. Oh, berarti kesalahannya di ini. Coba variable view lagi, Mbak. Bentar. Klik di variable view karena ini pendefinisiannya. Oke, oke. Baik, kalau gitu pendapatannya Mbak hapus dulu yang baris keempat Mbak clear. Yang ini? Baris keempat di angka empatnya. Baris. Di angka empatnya sebelah kiri. Nah, ya klik kanan di situ. Di angka empat. Kiri Di lagi Mbak. angka 4, Ya, klik kanan. di kanan, Clear. clear. Nah, oke. Kita ulang transform. Diklik transform yang di atas. Mhm. Oke, recode into different variable. Oke, coba old and new values Mbak klik. Oke, sebentar. Nolnya saya hitung dulu ya. Itu 4.999 benar dari 5 juta ke Oh, yang dua itu kayaknya 9-nya kelebihan satu enggak, Mbak? Ini sampai, berapa Bu tadi itu ini tuh ya? 9.999. Oh iya, ini. Oke. Kemudian change, klik change. Yang kanan, Yang ini tadi berapa? Yang ketiga tuh, 10 juta sampai 100 juta. Nah, itu udah betul. Itu 10 juta kan ya? iya, Ya, oke. sampai dengan 100 juta. Continue. Kemudian oke. Oke, saya lihat di data view-nya dulu. Cek data view-nya dulu. Sudah muncul, itu udah muncul angka 3 kan? Jadi sekarang ke Ya, variable view-nya. Jadi karena tadi kelebihan angka 91 pada kategori menengah. Sekarang ke variable view, Mbak. Oke, values-nya satu itu miskin. Ya, add. Dua menengah. Oke, add. Tiga kaya. Add, oke. Nah, data view, oh, nah udah muncul kan? Jadi oke. masalah input data itu kalau misalnya kita salah input satu angka,
Nah, bisa jadi ketika kita melakukan kategorisasi seperti ini, dia jadinya ada satu kategori yang dia tidak nampak. Kayak tadi ada overlap. Tadi kan nulisnya dari 5 juta sampai 99 juta kategori 2. Sedangkan kategori 3 dari 10 juta ke atas sehingga banyak overlap. Hanya karena kelebihan satu input angka. Jadi memang kita harus hati-hati. It's okay, tapi kalau misalnya dari kesalahan biasanya kita akan lebih ingat bahwa input data perlu ketelitian di sana. Oke, sekarang kita mau masuk variabel lagi. Intinya kita harus membiasakan cara olah datanya. Kita lanjut ke usia, katakanlah. Usia. Usia atau umur ya. Umur ya biasanya ya nyebutnya ya. Umur. Di sini numerik, desimalnya kita nolkan. Kita ganti menjadi umur responden. Supaya teman-teman lebih paham lagi. Umur responden, kemudian di measure-nya kita ganti scale, karena dia bentuknya angka. Kemudian yang pendapatan tadi jangan lupa di measure-nya juga kita ganti, dia karena udah miskin kaya kita ganti ordinal. Jadi pada pendapatan kita ganti ordinal, yang kategori jenis kelamin nominal, nama nominal, umur, scale nominal. Udah? Kalau sudah kita masuk ke data view, pada umur, ketikkan umur ada yang di bawah, berapa ya? Umur misalkan kalau remaja itu definisinya di bawah 24 ya, 19 ya, kalau secara ini kalau nggak salah. Katakanlah kita kasih 18, ada yang di bawah 19,2, 18 dan 16, ada yang ini nggak masalah ya dia mau pendapatannya banyak atau enggak, ini cuman kategorisasi. Sekali lagi data ini adalah data fiktif. Jadi kita hanya menunjukkan bagaimana cara input dan melakukan rekategorisasi dari data. Kemudian pada umur kita kasih usia anak, katakanlah ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Anak biasanya di bawah berapa sih kalau anak tuh ya di bawah 9 tahun ya. Kalau 10 sampai 19 itu remaja, kemudian kita masuk ke usia dewasa di atas 20 tahun. Katakanlah ada yang 35, ada yang 25, ada yang 30. Kemudian kita satu lagi usia katakanlah 45. Bebas ya teman-teman ngisinya. Kemudian usia lansia yang di bawah di atas 60. Katakanlah ada 65, ada juga 75 seperti ini. Jadi masukkan usia anak, usia remaja, usia dewasa, dan yang terakhir adalah usia lansia. Nah, kalau tadi kita menggunakan recode into different variable, sekarang kita mau input manual. Bagaimana kalau kita input manual? Maka kita tulis di bagian variable view, kita tulis dulu katakanlah umur underscore cut, umur kategori. Oke, umur cut, dia bentuknya numerik, desimalnya 0. Kemudian pada label kita tulis kategori umur. Kategori umur, kemudian pada values-nya kita tulis kalau 1 itu adalah anak, kemudian add, kalau 2 kita definisikan sebagai remaja, add, kalau 3 kita definisikan sebagai dewasa, add, kalau 4 kita definisikan sebagai lansia. Bisa? Umur underscore cut, yaitu labelnya kategori umur. Kalau 1 kita definisikan sebagai anak pada value labels, kemudian kalau 2 kita definisikan sebagai remaja, kalau 3 kita definisikan sebagai dewasa, dan kalau 4 kita definisikan sebagai lansia. Measure-nya apa, Miss?
Measure-nya ini kita okekan dulu, maka karena ada anak, ada dewasa, ada lansia, kita pakai ordinal. Karena kita tahu anak lebih muda dibandingkan remaja, remaja lebih muda daripada dewasa, dewasa lebih muda dari lansia. Jadi kategorinya bisa kita bedakan mana yang lebih tinggi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke data. Nah, ini input manual. Dalam hal ini teman-teman akan tahu mana yang lebih mudah. Apakah kita pakai record tadi atau kita input manual. Nah, sekarang kita input manual. Kalau di bawah 10 tahun kita anggap sebagai anak, 10 sampai 19 kita anggap sebagai remaja, 19 sampai 60 dewasa, di atas 60 kita sebut sebagai lansia. Contohnya 18 tahun kita definisikan sebagai remaja, maka ketik 2. 16 tahun remaja, 2, anak itu 1, dewasa tadi definisikan sebagai 3, dan lansia didefinisikan sebagai 4. Miss mau nanya, kok ini bisa langsung keluar ya? Padahal dia, Tadi sudah kita definisikan di sini. oh iya benar, sorry. Kan saya udah definisikan di Iya awal. benar-benar. Anak Kita kita masukin value tadi. Iya, saya sudah masukkan value label. Sorry. Jadinya lebih cepat. Tapi meskipun kita masukkan value labels, cara seperti ini sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena nggak mungkin data penelitian cuma 30. Sangat tidak mungkin. Biasanya data Iya. penelitian tuh ratusan. Nah, kalau ratusan kita input satu-satu, ada waktunya kita hilaf matanya ya. Matanya hilaf gitu ya. Kalau oke lah katakanlah 20 data pertama mata kita masih sering gitu ya. Tapi kalau udah 25 apalagi udah datanya sampai ratusan mata kita udah bisa jadi hilaf. Oleh karena itu pendefinisian kategori seperti ini jadi namanya kita mereduksi variabel dari yang numerik menjadi kategorik itu sangat direkomendasikan kita pakai record into different variable yang tadi. Karena hanya dengan satu langkah semuanya akan terikut menjadi kategorikal. Nah, kenapa sih kategorik ini penting gitu? Kadang kita ngolah data seperti ini, kalau datanya bentuknya numerik, pas mau kita olah dia tidak berdistribusi normal. Susah kita ngolahnya. Sehingga ya udahlah karena dia nggak normal, udahlah langsung kita jadikan kategorik saja. Boleh itu, sangat boleh. Karena di statistik memang boleh kita mengolah data dalam bentuk kategori. Cuman ya itu, ketika kita melakukan kategori, ada yang dia bentuknya apa? Ada dia yang bentuknya apa? Bentuknya angka sehingga nantinya kita kategori berdasarkan cut-off point yang ada di kaji teori. Nah, oke, terus sekarang tadi nama sudah, jenis kelamin, pendapatan, record sudah. Itu yang nanti akan banyak teman-teman pakai. Kemudian kita bisa masuk ke ini provinsi. Oke, kita masuk lagi apa ya? Katakanlah yang gampang aja pulau aja ya. Kita masuk ke variable view. Kita ambil pulau. Jadi kita lihat dia dari pulau mana saja di Indonesia. Pulau, kemudian karena di sini saya akan menyampaikan bagaimana kita melakukan select data. Kita memilih data untuk analisis. Desimalnya 0, values-nya kita definisikan lagi. 1 itu kita ambil dari sisi barat, Sumatera. Add 2 kita masukkan Jawa. Add 3 itu kita masukkan sebagai Kalimantan. Kemudian add 4 itu Sulawesi. Add 5 lainnya. Ini misalkan ya, misalkan. Jadi di sini value labels-nya 1 sebagai Sumatera, 2 Jawa, 3 Kalimantan, 4 Sulawesi, dan 5 lainnya. Ini terserah teman-teman sekalian bisa mendefinisikan sesuai dengan pulau masing-masing bebas. Kemudian di sini labelnya tempat tinggal. Nah, misalnya ini ya berdasarkan pulau. Oke, sekarang kita masukkan. Di sini karena penduduk kita banyak di Jawa, boleh sebagian katakanlah 50% kita taruh di Jawa dulu. Jawa Jadi 2 ya. teman-teman bisa input 2, bisa dari sini
teman-teman klik, ini bisa di-scroll gini seperti ini juga boleh. Tapi kelamaan sih kalau saya lebih suka langsung ngetik 2 gitu. Nah, yang lain tinggal ambil pulau yang lain. Bebas mana aja. Nah, katakanlah seperti ini. Oke? Berhasil semuanya? Oke. Kalau berhasil, terkadang kalau kita misalnya data besar, kita harus melakukan select sample. Artinya misalnya kita punya data satu Indonesia, tetapi kita hanya mau analisis yang ada di Provinsi Jawa Barat saja misal. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita di sini, contohnya kita mau select Provinsi Jawa, maka caranya nggak harus kita hapus satu-satu. Misalnya Kalimantan kita hapus, Sumatera kita hapus, tidak. Di SPSS ada menu select data. Jadi tinggal klik data, bisa. Kemudian select cases. Klik data, samping transform, dapat. Bawah, nomor 2, 3 dari bawah, ya. ada select cases, dapat. Dapat. Dapat ya, tinggal diklik. Maka tulisannya seperti ini. Kita ambil if condition is satisfied. Yang nomor 2. Ya. Oke, kalau sudah klik if. Nah, kalau udah klik if, masukkan tempat tinggal tadi ke sana, pulau. Pulau sama dengan 2, karena tadi Jawa adalah 2. Jadi kita hanya menganalisis yang Jawa saja. Kalau misalnya di luar Jawa saja, maka yang kita ambil adalah pulau tidak sama dengan. Ini ada tanda negasi sama dengan. Ini di sebelah angka 1, itu artinya dia yang tidak 2. Dia yang bukan Jawa. Nah, karena kita mau yang Jawa aja, maka pulau sama dengan 2. Kemudian continue. If condition is satisfied, jika pulau sama dengan 2, maka filter out unselected cases. Tinggal oke. Nah, di sini kelihatan ada angka-angka yang dicoret. Teman-teman bisa lihat yang dicoret adalah sampel kedua kalau di saya karena dia orang Kalimantan. Jadi nanti dia tidak masuk di unit analisis. Nomor 3 juga dicoret karena dia Sumatera, nomor 5 dicoret Sulawesi, nomor 8 lainnya, nomor 10 Sumatera. Nah, ketika kita datanya besar, maka select sample ini biasanya banyak kita lakukan. Jadi datanya tidak perlu di-delete gitu. Sehingga kita tidak kehilangan informasi pada data asli. Takutnya data yang asli nanti akan kita gunakan lagi. Kalau kita mau pakai data balik yang lengkap, maka tinggal kita klik data, kemudian select cases lagi, tinggal kita, mana dia ya? Sebentar. Udah, tinggal kita hapus. Select cases if-nya kita hapus. Oh, sebentar, dia ada clear-nya dia. Dia nggak pakai delete, wait. Teman-teman ada clear-nya nggak? Harusnya ada satu menu clear di sini. Oh, ini all cases. Tinggal klik all cases di atas. Tadi kan kita if condition is satisfied, di atasnya ada all cases, kita klik, kemudian oke, maka dia balik ke sampel dengan jumlah 10. Nah, buktinya seperti apa? Buktinya seperti ini. Ketika dia sampelnya di sini 10, saya mau tahu rata-ratanya, maka tinggal dilakukan analisis. Di sini analyze, descriptive statistic frekuensi, ini misalnya aja ya. Nanti minggu depan baru kita mulai analisis, ini saya hanya mau menunjukkan berdasarkan tempat atau pulau, kemudian oke. Nah, kalau data 10, tadi di sini jadi ketahuan, Sumatera ada 2, Jawa ada 5, Kalimantan 1, Sulawesi 1, lainnya 1. Tetapi kalau data saya filter, data, kemudian select cases, if condition is satisfied, pulaunya sama dengan 2, kemudian saya oke, saya lakukan di sini analisis deskriptif yang sama, berdasarkan pulau juga, oke, maka ketahuan datanya cuma ada 5. Jadi data itu terfilter. Tapi kalau enggak, ya balik lagi ke data asli. Kadang kan kita melakukan analisis, misalnya kita nemu nih data banyak, tapi ternyata dosen minta, misalnya kita nemu berat badan bayi semuanya.
Dosen minta, coba kamu lakukan Zoom pada orang yang BBLR aja, pada bayi BBLR. Kita lihat gimana kondisi ibunya. Nah, maka kita harus melakukan select cases untuk bayi-bayi yang mempunyai berat badan kurang dari 2.500 gram. Nah, select cases itu pentingnya ketika kita mau zoom in terhadap variabel dependen yang dia menjadi faktor penting. Contohnya ini kita punya kondisi stunting dan tidak stunting. Tapi kita mau fokus nih untuk yang stunting, maka kita tinggal select cases yang stunting dan dilakukan analisis. Oke, sampai sini apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu? Kita balikan lagi datanya, select cases, kemudian all cases. Kembalikan lagi. Nah, langkah terakhir yang terkadang saya lupa ngasih tahu yaitu bagaimana cara menyimpan data. Cara menyimpan data sama dengan Word, cuman jangan sampai lupa tinggal file, kemudian save as, bebas datanya ada di mana, tinggal diberikan nama. Misalnya latihan input data. Latihan input data binawan misalnya gitu. Tinggal save. Jangan lupa untuk save data, karena kadang kita lupa untuk save data. Oke, teman-teman. Hari ini baru perkenalan. Kita belum nanjak ke analisis. Nah, mulai minggu depan baru berasa pusingnya seperti apa. Hari ini baru input kita. Andai kan Excel kita baru input data di Excel. Belum kita melakukan klik-klik untuk membentuk suatu grafik atau bagaimana interpretasinya itu juga belum. Nanti minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya menjelaskan seperti ini apakah terlalu cepat atau udah cukup kecepatannya? Cukup, Ibu. Cukup. Mantep, Bu. Artinya saya lebih senang kalau teman-teman banyak bertanya. Misalnya, Bu, saya ketinggalan. Jangan khawatir untuk angkat tangan. Karena apa? Kalau teman-teman malu angkat tangan, bilang malu ketinggalan, maka nanti ke belakangnya akan lebih berat. Karena statistik itu sifatnya sistematis. Dari A, lanjut ke B, lanjut ke C, lanjut ke D. Kalau teman-teman di bagian B, C aja udah bingung, nanti ke belakang pasti akan lebih bingung. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan, Bu, stop, saya ketinggalan. Bagaimana? Bu, stop, tolong ulangi dari awal. Nanti tolong ya dikasih tahu mulai minggu depan kalau kita udah masuk analisis. Karena regresi itu akan lebih berat minggu depan. Oke? Oke, baik, Ibu. Sip. Ada pertanyaan dulu? Apa ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau tanya terkait yang tadi select data. Boleh. Jadi, jika saya simpulkan, ketika kita ingin mengolah data yang memang kita select, inginkan, itu yang tidak kita inginkan itu memang tidak akan terolah kan ya, Bu ya? Betul sekali. Oh, jadi tidak usah kita buat menjadi beberapa bagian gitu, karena tidak akan terolah dengan sendirinya ya, Bu ya? Oh. Jadi, Baik. kalau penelitian yang dicoret itu adalah sampel exclusion-nya. Biasanya kita kan ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Pasti teman-teman kalau Kesmas pasti paham bahwa dalam menentukan sampel ada eksklusinya. Jadi kadang kalau kriteria eksklusi biasanya kita hapus dari data. Tapi kalau ternyata tiba-tiba eksklusi itu harus masuk, susah kita nyari datanya lagi ya kan? Karena tadi Iya. maka dengan select data seperti ini kita tidak perlu menghapus, tetapi data yang sudah kita filter, yang dicoret tadi dia tidak akan masuk di analisis. Buktinya apa tadi? N-nya kan berbeda. Ketika saya melakukan filter, N-nya cuma 5. Karena memang yang kriteria Pulau Jawa cuma 5. Tapi kalau filternya kita kembalikan ke all cases, dia balik ke data awal dengan jumlah N 10. Artinya data yang kita filter tidak akan masuk di analisis, tapi datanya tidak hilang. Daripada teman-teman nanti save as data 1, save as data 2, save as data 2A, 2B, 2C, 2D. Lama-lama lupa data mana yang final yang kita pakai. Ya kan? Jadi lakukan filter saja. Kalau lakukan filter, tinggal kita bikin satu, kalau saya bilangnya ini code book. Kita punya satu kode buku, misalnya penelitian ini yang difilter, dicoret adalah pulau sama dengan 2, misalnya seperti itu. Yang diambil pulau sama dengan 2. Usia sama dengan ini ya, maka kita tinggal ikutin codebook, nanti datanya akan balik lagi. Jadi kita nggak perlu save as macam-macam data, karena saya yakin ujung-ujungnya pasti akan bingung data mana yang final kita pakai. Karena kadang kalau nulis jurnal atau nulis tesis itu pengolahan nggak mungkin satu kali.
berkali-kali, apalagi kalau dosennya paham terkait substansi. Misalnya, oh ada satu variabel yang belum kamu masukkan terkait tekanan darah misalnya. Kita lupa belum masukkan tekanan darah, padahal kita udah dapat model regresi. Nah, maka dengan kita filter dan juga data yang lengkap, tekanan darah bisa kita masukkan, kita ulang lagi analisis dari awal. Itu jauh lebih mudah. Jadi nggak perlu kita delete data. Kita hanya bermain di satu dataset utama. Kalau mau sih dataset disimpan 2 kali. Yang pertama adalah data asli, yang kedua data olahan. Takutnya data olahan kita error, jadi kita tinggal ambil data aslinya. Tapi data olahan kita lakukannya juga melalui filter, jadi nggak menghilangkan kalau misalnya tiba-tiba kita mau modifikasi data. Karena pengolahan itu kata seorang profesor bentuknya iteratif. Kita akan mengulang dan mengulang sampai dapat model yang parsimoni. Model yang parsimoni itu model yang sederhana, variabelnya tidak banyak, tapi memang benar variabel tersebut mempengaruhi dari variabel outcome itu sendiri. Oke? Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi atau sudah kita cukupkan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya teman-teman ini semuanya memang online ya, nggak ada yang offline ya, full Ya, online Bu. kelasnya. Oh ya udah. Iya, Bu, online. Oke, nanti berikutnya minggu depan. Jadi kalau minggu depan kita udah masuk ke regresi, mungkin sore atau siang saat saya di kantor, kami siang, datanya saya kasih ke PJ mata kuliah. Nanti dari PJ-nya menyampaikan ke teman-teman, sehingga saat kuliah semuanya sudah buka datanya ya. Jadi kita tidak melakukan input data lagi. Kita Baik. sudah fokus ke arah analisis dan juga hipotesis. Karena inti dari statistik ada di inferensial. Jadi bagaimana kita bisa melakukan uji analisis inferensial itu sendiri. Oke, baik teman-teman, jangan pusing. Hari ini baru perkenalan. Kita baru tuker-tukeran nomor WhatsApp. Kita belum ngomongin substansi di WhatsApp ya. Baru tuker-tukeran nomor telepon, baru mengenal lebih awal. Belum masuk ke arah hubungan seperti apa. Kita harus tahu korelasi, apa bedanya korelasi dan regresi dan sebagainya. Uji hipotesisnya itu mana yang H0-nya harus sama dengan 0, mana H0-nya tidak sama dengan 0, mana yang lebih besar, lebih kecil. Nah itu mulai minggu depan kita akan menanjak dikit-dikit. Dan nanti tolong kalau misalnya saya kecepatan, ada yang menyampaikan sehingga saya bisa ngerem. Jadi semuanya bisa paham. Oke, baik teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Pertemuan pertama, saya rasa teman-teman ini jauh lebih cepat lah dibandingkan di tempat lain. Saya lihat kita, ekspektasi saya sangat besar. Minggu depan saat masuk regresi dan analisis yang lain, teman-teman juga akan bisa lebih cepat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Malam, Ibu. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Banyak. Terima kasih Ibu. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu ya minggu Ya, depan. terima Ya, kasih. Dokter Sandra, Ya, nanti minggu depan terima baru kasih. kita ini ya, baru Teman-teman aja loh yang belajar. Saya juga dengerin dari awal sampai ini. jadi malu nih. Jadi banyak ya SPSS ini banyak rahasia-rahasianya tuh kayak tadi select data itu juga saya baru tahu ini ya. Jadi baru belajar. Jadi wah ini apa namanya nggak cuma mahasiswanya, dosennya juga belajar nih. Ya, Terima kasih banyak Bu Maria. Jadi teman-teman dimanfaatkan ya apa namanya keahliannya Bu Maria ini memang biostatistik. Jadi teman-teman silahkan dimanfaatkan betul pertemuan ini. Mudah-mudahan nanti waktu dapat data benerannya udah bener ya Bu Maria ya. siap, siap. Nanti di ujungnya pasti akan saya kasih sumber data sekundernya. Jadi kalau teman-teman mau Ya, main data sekunder buat tugas akhir tinggal ambil aja. Oke? betul seperti Yang free, yang gratis. data itu paling mudah dan paling murah ya Bu Maria ya bagi teman-teman yang mungkin nanti punya sumber data. Di sini teman-teman nih banyak ada yang dari apa DPMP 3AKB, banyak yang dari kedinasan, dari rumah sakit itu data itu sumbernya Nah, sangat mudah didapatkan. Nah, jadi silahkan dimanfaatkan gitu ya kalau misalkan males untuk ke data primer ya Bu Maria. siap, siap. Baik. Kalau gitu terima Kali kasih Dr. Sandra dan teman-teman. See you next week ya.
Selamat istirahat. Saya tutup Baik, Ibu. teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Salam, terima Salam. kasih dokter, Ibu. Ya, saya lupa.